Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita simak video yang satu ini. Saya mau tanya jawab yang kompak. Santri-santriwati Al-Husaini beserta muslimin muslimat yang hadir, jawab yang kompak. Siapa yang ciptakan Indonesia? Kurang keras. Siapa yang ciptakan Indonesia? Siapa yang beri kekuatan para pahlawan syuhada untuk lawan penjajah? Siapa yang beri kemenangan kita atas penjajah? Siapa yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Maka pada malam hari ini tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan atas kemerdekaan Indonesia kecuali mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Betul tadi apa yang disampaikan Habib Ali, saudara. Umat Islam, habaib, ulama, kiai, asatid, jangan pernah diragukan rasa cintanya kepada tanah air, saudara. Mereka tulus cinta kepada NKRI tanpa syarat dan tanpa embel-embel ibadallah. Kenapa demikian, saudara? Justru sebaliknya, saya heran dan tidak percaya kalau ada habaib, ustadz, kiai, ulama yang gak cinta tanah airnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana tidak ibadallah? Yang mengajarkan kita cinta kepada tanah air adalah baginda Nabi Muhammad. Habib, apa buktinya Rasulullah mengajarkan cinta tanah air? Emangnya Nabi pernah ngajak kita kepada cinta tanah air? Saudara, ada beberapa dalil-dalil yang kuat yang menjelaskan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita untuk cinta tanah air, saudara. Sehingga cinta tersebut meresap begitu dalam di dada umat Islam. Yang pertama, di dalam hadis Bukhari. Hadis pertama, hadis bad'il wahyi, hadis permulaan wahyu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, saat itu Rasulullah SAW khawatir, takut, saudara. Takut yang datang bukan malaikat tapi jin. Akhirnya Rasulullah SAW menceritakan itu kepada Sayyidatuna Khadijah, saudara. Sayyidatuna Khadijah menguatkan Rasulullah, mendorong Rasulullah. Dibawalah Rasulullah kepada sepupu Sayyidatuna Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan apa yang dia lihat. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus, itu adalah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani jada'an idh yukhrijuka qaumuk. Andai ketika kamu diusir oleh kaummu, andai saat itu aku masih muda, masih kuat, aku akan membelamu, kata Waraqah bin Naufal. Saudara, mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal bahwasanya kamu nanti akan diusir kaummu, andai aku masih muda aku akan bela. Kamu akan diusir kaummu, andai aku masih muda aku akan bela. Apa kata Nabi, saudara? Awamukhrijiyahum, awamukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan mengeluarkanku dari tempat ini? Ini tanah airnya Nabi, Mekah. Di situ Nabi dilahirkan, di situ Nabi dibesarkan, di situ Nabi minum air, di situ Nabi bermuamalah, di situ dan di situ, saudara. Nabi sampai heran, mempertanyakan, awamukhrijiyahum. Mereka akan mengusir aku dari tempat ini. Mereka akan mengusir kau dari tempat ini. Saudara, sebagian ulama menjelaskan, saudara, tidak lain dan tidak bukan, Nabi mempertanyakan pengusiran yang akan terjadi kepada Nabi dari tempat itu karena Nabi cinta kepada Mekah, saudara. Nabi berat kalau sampai meninggalkan Mekah, apalagi sampai diusir dari Mekah. Dan Mekah adalah tanah airnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu cinta tanah air ditunjukkan oleh Nabi atau tidak? Dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Nggak sampai situ, saudara. Dalam hadis Bukhari yang lain diriwayatkan bahwasanya kana idza qadima minas safar fanadhara ila juduranil madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari para sahabat Rasulullah. Itu Pak Bu, katanya Nabi kalau datang dari perjalanan, Nabi ngelihat tembok-temboknya Madinah. Nabi kalau ngelihat tembok-temboknya Madinah, Pak Bu, Nabi percepat kendaraannya. Awda'a rahilatah. Nabi percepat kendaraannya, saudara. Bergegas pengen ketemu. Sebagaimana kita kalau lama ninggalin negeri kita, Masya Allah,
Saya ngerasain di perantauan di Hadramut ketika belajar, begitu pulang ngelihat Soekarno-Hatta, girangnya luar biasa. Kenapa? Cinta terhadap negeri, rindu, saudara. Nabi waktu mau pulang ke Madinah, kalau dari perjalanan, begitu ngelihat tembok-tembok Madinah, pagar Madinah, Nabi percepat, saudara, kendaraannya. Apa alasannya? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan wa fil hadithi dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Apa kata Ibnu Hajar? Fil hadithi dilalatun. Hadis ini menunjukkan, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini? Bahwasanya saudara, fadlil Madinah, keutamaan Madinah yang pertama. Yang kedua, ini yang mau kita bahas. Wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya cinta tanah air disyariatkan, saudara. Cinta tanah air diperintahkan, cinta tanah air didorong oleh syariat. Wal hanin ilaih, begitu juga rindu kepada tanah air, saudara. Jadi ketika kita umat Islam cinta kepada tanah air, maka panutan kita dalam mencintai tanah air adalah baginda Nabi Muhammad. Mau sampai di situ, saudara. Saya mau ngelanjutin ke dalil-dalil berikutnya, tapi kelihatannya udah banyak yang lemes ini. Lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Masih semangat apa jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam dalil lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, yaitu patuh kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, laraduka ila ma'ad, dia akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali, saudara. Di dalam tafsir Khazin diriwayatkan bahwasanya Nabi ketika berangkat ke Madinah untuk hijrah, saat itu Nabi lewat jalan yang gak umum buat ngindarin kejaran kafir Quraisy, saudara. Nabi gak lewat jalan yang umum, Nabi cari jalan yang lain buat ngindarin kejaran. Begitu situasi sudah mulai aman, Nabi kembali lagi ke trek yang biasa, saudara. Ketika Nabi sampai di Juhfah, tempat antara Mekah dan Madinah, di situ Nabi ngelihat jalan ke Mekah. Saat Nabi lihat jalan ke Mekah, ishtaga ilaiha, Nabi rindu kepada Mekah, saudara. Tatkala Nabi memandang jalan ke Mekah dengan penuh kerinduan, jalan kepada tanah airnya, turun malaikat Jibril, tanya kepada Nabi, ya Muhammad, atashtaqu ilaiha, ya Muhammad, kau rindu kepada Mekah, kau rindu kepada Mekah. Apa kata Nabi SAW? Naam, ya wahai Jibril, aku rindu kepada Makkah. Apa kata malaikat Jibril, saudara? Wallahu yaqul alladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Yang mewajibkan Quran atasmu akan mengembalikan kamu ke tempat engkau kembali, saudara. Artinya apa? Dalam tafsir lain diriwayatkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada tanah air dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Satu lagi, saudara, di dalam riwayat lain, di dalam tafsir Ruhul Bayan, saudara, disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, laula hubbul watan la kharuba baladusu fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Laula hubbul watan, tanpa cinta kepada tanah air, la kharuba baladusu, maka negeri-negeri yang terpuruk bakalan hancur. Yang bisa membuat negeri menjadi makmur, negeri menjadi bangkit apa? Tapi hubbil autan, dengan cinta kepada tanah air, saudara. Ada yang bertanya kepada saya, Habib kok nggak bawain hadis hubbul watan minal iman? Saudara, Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas menyebutkan bahwasanya hubbul watan minal iman ini bukan hadis. Nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah, lakin ma'nahu sahih, tapi artinya benar, saudara. Hubbul watan bagian daripada iman, artinya betul, artinya tepat, ajarannya benar, substansinya betul. Tapi kita nggak boleh bilang itu Nabi yang mengatakan. Urusan dalil cinta tanah air, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan cinta tanah air diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Makanya saudara, dari apa yang saya jelaskan, nggak perlu ragu tentang kecintaan umat Islam kepada tanah air, saudara. Nggak perlu ragu kecintaannya habaib kepada Indonesia. Kenapa tidak perlu ragu? Karena yang mengajarkan mereka cinta tanah air adalah datuknya para habaib Sayyiduna Muhammad. Kami bukan cinta tanah air belajar dari barat, kami tidak belajar dari timur, kami tidak belajar dari utara selatan, kami tidak belajar dari bangsa manapun.
yang ngajarkan kami cinta tanah air Sayyiduna Muhammad. Makanya saudara kelewatan kadang-kadang. Kalau tahu-tahu umat Islam, habaib, ulama, kiai, ada yang tuduh-tuduh anti NKRI, saudara. Ada yang tuduh-tuduh pengen merusak negara. Saya mau tanya, yang nuduh-nuduh seperti itu ada atau tidak? Jawab yang kompak, ada atau tidak? Yang suka nuding-nuding habaib, ada atau tidak? Yang suka nuding-nuding ulama anti negara, ada atau tidak? Bahkan yang suka menjarakan ulama, ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara, sebelum kami lahir pun darah daging kakek kami sudah mewarisi cinta kepada negeri, saudara. Maka tidak perlu ragu. Makanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Dufri, guru tua dari Palu, saudara, seorang ulama besar yang jasanya luar biasa terhadap NKRI. Apa kata Al-Habib Idrus bin Salim Al-Dufri, saudara? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan, setiap bangsa punya simbol kebanggaan, tapi simbol kebanggaan kami adalah merah dan putih, saudara. Merah dan putih bukan sekedar warna, tapi di dalam merah dan putih ada keramat, saudara. Di dalam merah dan putih ada pesan. Apa pesannya, saudara? Merah artinya darah, putih artinya tulang, ibadallah. Seakan-akan para pendahulu kita ingin memberikan pesan, hei umat Islam, hei bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah penjajah, bukan hadiah Jepang, bukan hadiah Belanda, tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan ulama, habaib, kiai, santri, umat Islam, dan para pejuang serta pahlawan, saudara. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ketika berjuang memerdekakan Indonesia, saat itu polisi sudah ada atau belum? Jawab yang kompak. Polisi sudah ada atau belum? TNI sudah ada atau belum? DPR sudah ada atau belum? Parlemen sudah ada atau belum? Partai sudah ada atau belum? Belum ada saat itu, saudara. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib, mereka kiai, mereka umat Islam. Karenanya, saudara, melalui merah putih ini seakan-akan mereka ingin berpesan kepada kita, merah adalah darah, putih adalah tulang. Sebagaimana mereka mengorbankan darahnya, mengorbankan tulangnya untuk jaga NKRI, maka kita nggak boleh durhaka kepada mereka dengan membiarkan bangsa ini, saudara. Sebagaimana mereka mengorbankan darahnya, tulangnya untuk menjaga Indonesia dari segala macam penyimpangan, dari penjajahan, baik penjajahan zahir atau penjajahan moral atau penjajahan akidah. Begitu pula, saudara, kita sebagai generasi penerus tidak boleh durhaka, harus melanjutkan perjuangan mereka. Jaga Indonesia, jaga dari komunisme, jaga dari sekularisme, jaga dari dekadensi moral, jaga dari kemaksiatan, jaga dari berbagai kemunkaran yang ada. Umat Islam adalah benteng terakhir umat Islam, saudara. Benteng terakhir Indonesia. Apapun yang terjadi, umat Islam tidak boleh mundur jaga Indonesia. Nggak peduli, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk jaga NKRI, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap jaga Indonesia? Orang kompak, siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga warisan para leluhur kita? Jawab yang kompak. Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan komunisme, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan maksiat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan kemunkaran, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan kezaliman, diamkan atau lawan? Siap jaga NKRI, siap jaga Islam di NKRI, siap perjuangkan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Baik, teman-teman semua, kita sudah menonton videonya bersama-sama yang disampaikan oleh Al-Habib Hanif Al-Attas mengenai bahwa para habaib, ulama, dan ustadz itu sangat mencintai tanah air, teman-temannya. Dan beliau begitu semangatnya dalam menyampaikan hal tersebut. Nah, teman-teman, bahwa para habaib, ulama,
para ustadz itu memang mencintai, sangat mencintai tanah air teman-teman ya. Jadi yang mengatakan mereka itu tidak anti NKRI itu salah teman-teman ya. Itu salah. Karena Nabi Muhammad itu juga mengajarkan bagaimana caranya itu cinta terhadap tanah air teman-teman. Jadi bahwa Nabi juga mencontohkan cinta kepada tanah air. Jadi bagi teman-teman yang selama ini mengatakan bahwa para habaib tidak cinta terhadap NKRI, itu salah teman-teman ya, salah besar ya. Bahwa mereka para ulama, para habaib pasti mengikuti ajaran-ajaran Nabi teman-teman. Jadi Nabi saja sangat cinta terhadap tanah air, apalagi umatnya teman-teman, apalagi kita ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa habaib itu tidak cinta terhadap tanah air atau dibilang ya anti NKRI lah dan segala macam. Nah itu jangan teman-teman ya, pokoknya itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, bahwa memang ulama yang ada di tanah air ini, habaib yang ada di tanah air ini, itu memang cinta terhadap tanah air ini teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel yang kecil ini bisa berkembang dan memberikan manfaat pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.